Halo para penggemar dan pecinta fisika, sekarang saya mau menjelaskan sifat rangkaian kapasitor pada tegangan atau arus bolak-balik. Misalkan saya mempunyai kapasitor ideal, artinya kapasitor tanpa hambatan ini ya, dihubungkan dengan tegangan bolak-balik, V sama dengan Vm sin omega T. Persamaannya seperti itu. Nah, karena dihubungkan dengan tegangan bolak-balik seperti ini, nanti tegangan pada kapasitor akan sama dengan V sama dengan Vm sin omega T. Nah, sekarang kita mencari arus yang melewati kapasitor. Bagaimana bentuknya? Ingat bahwa arus itu adalah turunan muatan terhadap waktu. Lah, muatan yang tersimpan dalam kapasitor itu C kali V kan? Jadi kalau begitu ini saya masukkan ke dalam, ini kan C kali V ya. C kali V, C kali V begitu per dt. Tapi ingat, C-nya itu konstan ya. Jadi akhirnya kita hanya menurunkan tegangan terhadap waktu. Nah, coba fungsinya sudah jelas, V-nya kita turunkan. Vm ditulis, karena ini konstanta. Omega T diturunkan dulu, jadinya omega kan. Nah, terus kemudian turunan sin itu adalah cos. Jadi ini cos omega T. Akhirnya kalau saya tata begini, ini kan berarti Vm kali omega C dikalikan dengan cos omega T, begitu ya. Nah, ini bisa saya simpelkan, saya ringkas menjadi I sama dengan Im cos omega T. Berarti kalau begitu nilai Im-nya itu adalah Vm dikalikan dengan omega C. Atau boleh saya tulis Im sama dengan Vm dibagi dengan seper omega C. Boleh ditulis seperti itu. Nah, kita tahu bahwa yang namanya I itu satuannya ampere, sedangkan tegangan itu satuannya volt. Volt dibagi ohm itu pasti ampere kan? Volt dibagi ohm itu ampere. Berarti satuan seper omega C itu adalah ohm. Nah, karena satuannya ohm seper omega C itu disebut sebagai sifat penghambat kapasitor yang dinamai sebagai reaktansi kapasitif. Simbolnya nanti Xc. Jadi ini bisa diringkas lagi menjadi Im Vm per Xc dengan nilai Xc itu seper omega C. Nah, ini sudah saya tuliskan kembali ya. Persamaan yang kita dapat tadi adalah I itu Im cos omega T. Im-nya itu Vm per Xc. Di mana Xc ini merupakan reaktansi kapasitif dari kapasitor. Itu adalah sifat penghambat dari kapasitor bila dipasang tegangan arus bolak-balik. Nah, sekarang perhatikan, omega seperti biasa menyatakan kecepatan sudut gelombang AC-nya, satuannya radian per sekon, sedangkan C itu nilai dari kapasitansi kapasitor, satuannya adalah farad. Persamaan yang atas ini bisa saya tulis gini kan, Im sinus omega T plus setengah pi radian atau plus 90 derajat. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan apa? Persamaan tegangannya tadi ya. V-nya tadi Vm sin apa? Persamaan tegangannya tadi omega T seperti ini. Berarti kalau begitu dalam rangkaian C murni atau C ideal, maka tegangan itu selalu tertinggal terhadap arus sebesar setengah pi radian. Arus itu selalu mendahului tegangan dengan perbedaan fase setengah pi radian. Nah, inilah sifat rangkaian C murni dalam rangkaian AC bahwa I itu selalu mendahului V dengan beda fase setengah pi radian atau 90 derajat. Nah, lebih jelas kalau kita gambar dalam diagram fasor. Perhatikan fungsi I-nya. Fungsi I-nya itu kita bisa tulis I-nya itu adalah ini kan Im sudut 90 derajat. Ini 90 derajat sudutnya ya. Sedangkan V bisa ditulis Vm sudutnya adalah tidak ada, 0 berarti ya. Jadi kalau kita gambarkan fasornya, V itu di sini 0 sudutnya. Kalau I 90 derajat berarti ke sana ya. 90 derajat atau setengah pi radian. Jadi artinya bahwa dalam rangkaian ini I-nya selalu mendahului V dengan perbedaan fase setengah pi radian. Kalau digambar dalam bentuk grafik sinusoidal seperti ini. Nah, ini grafik arus tegangan terhadap waktu ya. Nah, perhatikan yang hitam itu adalah grafik V-nya, sedangkan yang merah itu I-nya.
Perhatikan ya, pada T sama dengan 0, nilai V itu 0. Kalau Anda masukkan di sini, T-nya 0, sin 0 itu 0, jadi V-nya 0. Tetapi I-nya nggak 0 kan? Kalau ini T-nya 0, berarti sin-nya setengah pi. Berarti arusnya justru maksimum. Makanya lihat di sini ya, pada T 0, V-nya 0, tapi arusnya maksimum. Itulah yang dikatakan arus mendahului V dengan perbedaan fase setengah pi radian. Untuk lebih jelasnya, saya akan berikan contoh soal. Pada soal ini diketahui bahwa kapasitansi dari kapasitor itu adalah 10 per pi mikrofarad. Dia dihubungkan dengan tegangan AC 100 sin 100 pi T dalam volt itu ya. Satuannya dalam volt ini. T-nya dalam skon. Nah, yang ditanyakan adalah reaktansi kapasitif dari kapasitor. Yang kedua, arus maksimum yang melewati kapasitor. Persamaan arusnya bagaimana? Nilai arus pada T 2,005 skon. Nah, kita tahu bahwa persamaan tegangannya itu adalah 100 sin 100 pi T. Berarti kita tahu di sini bahwa Vm-nya itu adalah 100 volt. Sedangkan omeganya itu adalah 100 pi radian per skon. Nah, dari sini kita bisa tahu berapa nilai reaktansi kapasitifnya. Tadi kan rumusnya 1 omega C ya. Jadi omeganya adalah 100 pi, sedangkan C-nya itu 10 per pi mikro. Karena mikro dikalikan 10 pangkat min 6. Jadi ini hasilnya adalah 1000 ohm. Gampang sekali. Terus kemudian yang B, arus maksimum. Arus maksimum itu berarti V maksimum harus kita bagi XC, sifat penghambat dari kapasitornya. Jadi Vm itu 100, XC-nya itu adalah 1000. Jadi hasilnya 0,1 ampere. It's very easy. Terus persamaan arusnya. Ingat sifatnya tadi, kalau rangkaiannya itu mengandung kapasitornya ideal, maka arusnya selalu mendahului V dengan perbedaan fase setengah pi. Jadi kalau begitu persamaan arusnya itu Im sin omega T plus setengah pi. Mendahului setengah pi radian arusnya. Jadi kalau ini omega T ya ditambah setengah pi radian. Alasannya arus mendahului tegangan sebesar setengah pi radian. Jadi kalau begitu IM-nya tinggal masuk ini 0,1 sinus. Omeganya tadi adalah 100 pi ya. Nah, dikalikan dengan T plus setengah pi. Inilah persamaan arus sesaatnya. Nah, terus kemudian yang D ditanya pada T 2,005 skon. Berapa nilai arusnya? Ya kita tinggal masukkan dong. 0,1 sinus 100 pi. Nah, T-nya kita isi 2,005 ya kan? Ditambah dengan setengah pi. Jadi ini kalau diteruskan hitungannya kan sin ini berapa? Ini kan 200,5 pi ditambah dengan setengah pi gitu. Jadi akhirnya ini dapatnya adalah 0,1 sinus 201 pi. Dijumlah setengah pi kan ini ya. Jadi kalau begitu hasilnya berapa? Karena di depan pi itu bilangan bulat, maka nilai sin ini sama dengan 0. Jadi 0 kali 0,1 berarti hasilnya adalah 0. Itulah jawabannya. It's very easy and fun.